Selamat pagi semuanya. Sekali lagi selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang bertugas untuk membawakan doa dan pujian, saya persilakan maju ke depan. Halo teman-teman, hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyampaikan satu lagu pujian. Judul lagunya adalah Kasih Sukacita. Inilah buah kudus, mengalirkan hidupku, mengalir pimpin Roh Kudus setiap hari. Ku makin dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, orang dan kami kasih kepada yang telah memberikan kepada kami. Sekarang kami beribadah sebagai kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Serpancur persilakan duduk kembali. Hari ini sebelum kita belajar, Serpancur akan menanyakan bagaimana kabarnya pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Semuanya baik? Sudah sarapan? Sudah ya? Oke, kalian sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Oke, sudah siap ya? Sebelumnya Serpancur akan absen dulu siapa yang datang dan yang tidak datang. Diandra, Fahri, Gavin, Izevanya. Oke, semuanya hadir ya. Nah, hari ini kita buka buku kita bersama-sama di halaman 10. Kita buka buku kita sama-sama di halaman 10. Topik pelajaran kita hari ini membahas tentang nilai-nilai Kristiani. Sama-sama ikuti Serpancur mengatakan nilai-nilai Kristiani. 3 ya. Nilai-nilai Kristiani. Oke, hari ini kita lihat apa saja tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan topik tentang nilai-nilai Kristiani. Yang pertama adalah menjelaskan 9 buah Roh Kudus sebagai dasar-dasar nilai kekristenan. Yang kedua adalah menghayati, merenungkan betapa pentingnya nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Menemukan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Yang keempat, kita dapat mempraktekkan. Kita dapat melakukan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali kepada materi yang pertama, apa itu nilai? Oke? Yang pertama kita akan belajar apa itu nilai. Ada yang tahu apa itu nilai? Menurut tokoh Sekuat, peneliti tentang nilai pada berbagai budaya. Nilai adalah suatu konsep atau kepercayaan yang terkait dengan keinginan atau tingkah laku seorang yang dalam wujudnya juga mencerminkan perasaan. Tujuan yang ingin dicapai. Jadi, menurut si Sekuat ini, nilai itu mencerminkan tentang perasaan untuk menemukan tujuannya. Yang kedua, apa itu nilai menurut tokoh Eka Dharmaputra? Eka Dharmaputra adalah seorang pendeta. Dia mengatakan begini, nilai diartikan sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang.
Dharmaputra adalah seorang pendeta yang menulis banyak buku dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat pada umumnya. Nah, Dharmaputra menekankan pentingnya setiap manusia memiliki nilai yang menjadi dasar bagaimana ia berhubungan dengan dirinya. Ketika kita menjadi seorang yang bernilai, maka kita tahu cara mengambil keputusan dalam hal apapun. Ketika kita mengambil sesuatu, melakukan sesuatu, kita tahu cara mengambil keputusannya. Oke, nah Serpanjur akan tanya sedikit. Ada contoh. Ini ada uang, ini ada uang, ini ada kertas, ini ada kertas. Nah, Serpanjur akan buat ini menjadi sampah. Jika saya buang ini ke tempat yang kotor atau ke tempat sampah, dan saya injak dan diinjak oleh siapapun, kira-kira ada yang mau mengutip? Kira-kira ada yang mau mengutip sampah ini? Tidak ada. Atau misalkan ini uang, atau misalkan juga ini adalah emas, lalu saya buang ke kotoran, lalu diinjak-injak oleh orang. Kira-kira ada nggak orang yang mengambil uang ini atau emas ini ketika dilihat oleh seseorang? Ada. Kenapa ada orang yang mengambil? Karena ada nilainya. Coba uang ini tidak bernilai, sama seperti sampah ini tadi, tidak akan ada orang yang mengambil. Nah, kamu harus menjadi seorang murid Kristus yang bernilai. Supaya apa? Banyak orang yang menyukai. Bernilai itu tidak hanya diukur dengan materi. Bernilai itu bisa juga diukur dengan pola pikir yang sudah bagus. Ya kan? Perilaku yang baik dan benar. Nah, hari ini kita lihat kembali. Pada pagi ini kita fokus. Di sini kita tidak boleh lupa bahwa apapun yang kita lakukan atau pemberian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan anugerah. Hendaknya melandasi dan mewarnai apapun juga tingkah laku kita. Masih semangat untuk melanjutkan materi ini? Masih semangat? Oke. Nyanyi semangat. Fokus janji, fokus janji, fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Kurang semangat, katanya tadi semangat, tapi nyanyinya lagunya tidak semangat. Nyanyi semangat. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, Saya paham. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kita lanjutkan kembali materi kita. Walaupun ada banyak cara mengartikan nilai-nilai kekristenan. Banyak orang mengartikan apa itu nilai kekristenan. Dan hari ini kita fokus pada pembahasan tentang Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 22 sampai 23 kita baca bersama 3 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, baik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah
penguasaan diri. Nah, Sir Pantur mau tanya, dari ke-9 buah roh ini, mana yang paling kamu tidak bisa lakukan? Penguasaan diri. Coba Keika, kenapa kamu tidak bisa menguasai dirimu? Suka bohong. Masih suka berbohong. Kalau si Christian, dari ke-9 ini, salah satunya yang susah untuk kamu lakukan. Kesabaran. Kenapa? Karena kadang-kadang langsung keluar emosi. Oh, kadang-kadang langsung keluar emosinya. Nah, setelah kita belajar hari ini, ada manfaat ya. Setelah kita mempelajari 9 buah roh. Buah roh ya, bukan buah-buah roh, tapi buah. Setelah kita belajar hari ini, yang tadinya si Keika tidak bisa menguasai diri karena suka berbohong, pulang dari sini, ayo try. Coba, pasti bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Kalau si Christian tadi, saya tidak sabar kalau ada masalah, kalau ada yang mengganggu. Saya langsung emosi, naik darah, dan lain sebagainya. Oke, pulang dari sini, kita harus lebih cooling down, lebih sabar. Karena apa? Segala sesuatu, kalau kita punya masalah, ada jalan keluar. Betul? Nah, sekarang selanjutnya kita lihat, perhatikan bahwa istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai penulis kitab Galatia ini adalah buah roh, bukan buah-buah roh. 9 hal ini adalah suatu kesatuan yang merupakan wujud dari tingkah laku dan karakter dari mereka yang hidup di dalam Kristus. Jadi 9 buah roh adalah sifat ataupun karakter pengikut Kristus. Kamu adalah pengikut Kristus, benar? Sekali lagi, kamu adalah pengikut Kristus? Berarti 9 buah roh itu harus menjadi milik kita sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Ini dia pengertiannya. Yang pertama adalah kasih. Sama-sama katakan kasih. Kasih adalah yang pertama dan dianggap sebagai hal utama yang mendasari karakter pengikut Kristus. Sifat dasar Tuhan Allah adalah kasih. Dan kasih ini juga harus menjadi karakter pengikut Kristus. Kasih yang bagaimana, Sir? Kita harus mengasihi semua orang. Tidak boleh pilih-pilih. Karena dia kaya, maka aku mengasihi dia. Karena dia pintar, maka aku mengasihi dia. Karena dia ganteng dan cantik, maka aku mengasihi dia. Tidak. Tetapi semua jenis rupa bentuk manusia harus kita kasih. Sama seperti kasih Yesus, itu adalah kasih apa? Kasih agape. Apa itu kasih agape? Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tanpa mengharapkan imbalan. Kasih yang tanpa mengharapkan apa? Imbalan atau balas budi. Oke, yang kedua adalah kasih sukacita, damai sejahtera, ya kan? Oke, sukacita atau keadaan yang membuat kita senang, bahagia, diartikan sebagai kondisi yang dicari oleh manusia. Ini adalah kondisi yang harus dicari oleh manusia. Supaya apa kita bersukacita? Supaya hidup kita juga tenang, iya kan? Kalau hidup kita bersukacita, ada nggak ayat firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang itu dicatat di dalam Amsal. Itu dicatat di dalam Amsal. Gembira dan sukacita sama nggak? Sama ya. Berarti kita harus menjadi orang yang mencari-cari sukacita. Menemukan sukacita. Tapi di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Jangan temukan sukacita di bar, di klub malam, ya kan? Kita harus menemukan sukacita di dalam. Kita harus menemukan sukacita di dalam. Di dalam Tuhan. Selanjutnya, damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita harus menjadi pembawa damai sejahtera. Kita harus menyalurkan damai sejahtera kepada banyak orang. Siapapun harus kita salurkan, oke? Nah, damai sejahtera merujuk pada keadaan utuh karena ada pemulihan.
Coba kita sakit hati, bisa nggak menyalurkan damai sejahtera? Coba kita mudah tersinggung, bisakah kita menyalurkan damai sejahtera? Berarti kita harus pilih dulu, ya, harmoni dengan keadaan sekitar, berdamai dengan keadaan sekitar, bahkan berdamai dengan diri sendiri. Oke, selanjutnya di sini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dikatakan Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Oke, next, selanjutnya. Kesabaran. Kesabaran adalah keadaan ketika kita dapat menanggung hinaan. Sama-sama katakan menanggung hinaan. Menanggung hina, Menanggung ejekan. menanggung ejekan, Bahkan tingkah laku merendahkan dan permusuhan dari orang lain. bahkan tingkah laku merendahkan dan permusuhan dari orang lain. Nah, kesabaran baru terlihat ketika ada orang mengejek kita Kristian. Kesabaran baru terlihat kalau ada orang yang menghina kita. Kesabaran akan terlihat kalau ada orang yang menghina kita, merendahkan kita. Ketika ada orang yang menghina, mengejekmu, Fahri, tinggal katakan, thank you, Tuhan Yesus memberkati. Bingung dia kan? Apa ini? Siapa Tuhannya ini? Apa yang dipelajarinya ini? Saya sudah ejek, tapi tetap berkata, thank you, Tuhan memberkati. Wow. Siap menjadi orang yang sabar? Kristian tadi bilang kurang sabar, harus menjadi orang yang lebih sabar. Oke, next, selanjutnya. Kemurahan. Kemurahan bukan murahan. Sama-sama katakan kemurahan. Kemurahan, Sekali lagi, kemurahan bukan murahan. 1, 2, 3 ya. kemurahan bukan murahan. Coba dulu si Ivan baca ini, kemurahan ini. 3 ya. Kemurahan adalah badan yang membuat kita rela berbagi dengan orang lain. Tolong mereka yang butuh ditolong. Istilah lain yang dipakai untuk menyatakan kemurahan adalah kepedulian, ramah, dan tidak membalas kejahatan yang kita terima, yang kejahatan juga. Roh Kudus memampukan kita untuk makin bertumbuh dalam kemurahan. Kemurahan, orang yang murah hati tidak akan pernah membalas kejahatan dengan tidak akan pernah membalas kejahatan dengan Coba buka, coba siapa dulu si Ezra, tolong buka dulu Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Selanjutnya, kelemah lembutan, belajar banyak dari kelemah lembutan diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kelemahan ada unsur rendah hati. Lemah lembut, bukan lemah gemulai, lemah lembut. Berarti ada di sini unsur rendah hati. Bukan rendahan pula, rendah hati. Oke? Rendah hati artinya kamu mau dibentuk, kamu mau dibina. Selanjutnya, penguasaan diri. Ini yang terakhir. Coba baca bersama-sama. 3, 2, ya. Penguasaan diri merujuk pada kemampuan menahan diri dari emosi negatif dan dorongan untuk memuaskan diri. Di atas telah disinggung sedikit tentang hedonisme, yaitu merujuk pada tingkah laku yang mengutamakan kepuasan diri. Hal ini merujuk pada kualitas diri sendiri dan bukan pada sifat yang dimiliki Tuhan, karena lebih berhubungan dengan keyakinan manusia. Oke, penguasaan diri merujuk pada kemampuan menahan diri dari emosi negatif dan dorongan untuk memusatkan diri. Artinya supaya kamu tidak egois. Oke? Kamu harus bisa menguasai dirimu dalam segala aspek apapun. Saya percaya kamu bisa. Sekarang Serpancur akan kasih kamu exercise, langsung tugas. Kamu boleh kerjakan bersama-sama. Apa yang sudah kamu pahami, apa yang sudah kamu dapat,
dari materi yang sudah Serpantur sampaikan pada hari ini. Boleh dikerjakan langsung? Tidak usah jawaban yang klise, apa yang kamu dapat dan pahami saja. Oke? Serpantur kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Boleh juga buka Alkitabnya ya, jangan takut. Waktu kita sudah mau habis. Coba Kika boleh presentasikan kepada teman-teman apa yang sudah didapat dari pelajaran ini dan yang akan diaplikasikannya. Yuk. Kasih dalam keluarga, mengasihi anggota keluarga. Yang pas di sekolah, menyapa setiap guru yang saya lihat. Yang kedua, sukacita. Dalam keluarga, berdoa bersama keluarga. Dalam teman, bermain bersama teman. Di sekolah, bersukacita mengerjakan tugas. Dan sejahtera dalam keluarga, tidak bertengkar dengan saudara. Keempat, kebaikan dalam keluarga, tidak melawan orang tua. Kebaikan pada teman, membantu teman yang kesusahan. Kemurahan di sekolah, menolong guru membawa buku. Lalu kesabaran dalam keluarga, tidak memarahi adik. Pada teman, tidak berperilaku kasar pada teman. Di sekolah, tidak melawan guru. Dalam lingkungan, tidak kasar kepada orang tua. Pada teman, tidak berbicara kasar kepada teman. Di sekolah, berbicara sopan pada guru. Yang kedelapan, kesetiaan. Di rumah, setia pada nasihat orang tua. Pada teman, tidak memilih teman. Di sekolah, mendengarkan saat guru mengajar. Dan terakhir, penguasaan diri. Di keluarga, tidak mudah marah kepada adik. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Kika. Oke, demikian mungkin pelajaran kita hari ini. Nanti dikumpulkan ke Kika ya, dikumpulkan ke Kika. Jangan lupa tulis namanya. Saya percaya apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untukmu dan coba melakukannya. Sesulit apapun itu, coba untuk melakukannya. Ketika kita mencoba, pasti ada jalan keluar. Oke, minggu depan materi yang akan kita pelajari adalah membandingkan mana perbuatan sesuai dengan buah roh tadi dengan yang bukan perbuatan yang tidak sesuai dengan buah Roh Kudus tadi yang tercatat di dalam Galatia. Kita akhiri pelajaran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Materi pelajaran kami sudah selesai dan kami berharap akan melakukan buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan beranjak dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat, tetap antusias, jaga kesehatan. Berikan tepuk tangan nih.